Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Rabu tanggal 7 September tahun 2021, malam penyerahan Iqra dan Al-Quran yang berlangsung di Masjid Nurul Anwar, yang diserahkan langsung oleh Bapak Ustadz Rustayandi SPD MM, yang diterima oleh adik-adik kita yang berasal dari Masjid Nurul Anwar, yang didampingin oleh Bapak Kaleng KJT, Bapak Herwan, juga disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti Bapak Mohnam Mustaqim, dan juga dihadirin oleh Ketua Remaja Mojo Kebon Jaya Timur, yaitu Saudara Daniel. Semoga bermanfaat dan berguna, dan juga semoga Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca dan ditajwidkan saja, tapi Al-Quran lebih-lebih kita tahu apa arti, makna, dan kandungannya agar menjadi pedoman hidup manusia. Inilah Bapak Rustayandi akan beri kata sambutannya. Kami persilahkan waktu dan tempatnya. Al-Mukarramun, para asatidzah, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin hadirat rahimakumullah, adik-adik santri TPP yang berada di lingkungan Kebon Jaya Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sila kepada beliau ucapin puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sesampun dan tiang pengurus kami kesehatan, keafiatan, waktu luang sehingga kita bisa hadir di tempat yang paling mulia di antara rumah-rumah yang ada di muka bumi ini adalah masjid. Dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah sampai ayat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ayat ini menegaskan kita bahwa kita harus senantiasa istiqomah di jalan kebaikan, di jalan keimanan dan ketakwaan. Dan mudah-mudahan kita semua, orang tua kita, keluarga kita yang ada di KJT ini senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tentukan kita haturkan pada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kegigihan, keistiqomahan beliau lah kita bisa mengenal Islam sampai hari ini. Walaupun kita tidak melihat beliau, tapi kita merasakan hasil jerih payah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena keikhlasan beliau, kita tidak bisa menikmati iman hari ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa terus berselawat kepada baginda Rasulullah. Kelak di mana di padang mahsyar tidak ada yang mampu memberikan syafaat kepada beliau, kepada kita semua kecuali yang Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah, jadi mohon maaf maturang tapi asih jazakumullah khairan katsir atas kesediaan dan keluangan waktu yang perlu kami datang ke tempat yang mulia ini. Tentunya satu niat yaitu bersilaturahim, dan salah satu pembuka pintu rezeki adalah dengan cara bersilaturahim. Kenapa begitu? Karena dengan silaturahim inilah Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita, akan menumbuhkan mahabbah pada diri kita. Baik hadirin rahimakumullah, jadi maksud yang kesini ini sebetulnya adalah Islam di samping bersilaturahim juga memberi kabar baik kepada kita semua, terutama kepada generasi masa depan umat ini, yakni adik-adik kita yang belajar di TPQ, dalam rangka menyampaikan amanah ya dari teman-teman yang untuk menyalurkan Al-Quran dan Iqra ini. Dan insya Allah kita berharap ke depan terus bersama-sama bersinergi untuk bagaimana menjayakan umat ini melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Sedikit yang sampaikan terkait JPRI. Kenapa JPRI menyalurkan Al-Quran dan Iqra ini? JPRI ini adalah kepanjangan dari Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Kota Mataram. Kebetulan kalau di Kota Mataram yang diamanahkan oleh ketua wilayah
untuk mengemban amanah sebagai Ketua JPRD Kota Mataram yang dilantik pada tahun 2019. Pada saat itu Pak Paling juga sebagai anggota, sebagai pengurus. Namun karena kesibukan beliau membantu lewat belakang atau di belakang layar, tapi beliau juga berperan aktif bagaimana menggerakkan remaja-remaja masjid di Kota Mataram, wabil khusus di Kecamatan Senaparan. Nah, kalau kita melihat fungsi masjid, ini belum kita fungsikan secara maksimal. Hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena secara fungsi masjid itu ada 3. Kalau kita benar-benar ingin menjalankan fungsi masjid, maka umat ini akan jaya, umat ini akan bangkit. Nah, di antara fungsi masjid itu pertama adalah sebagai sarana ubudiyah. Sebagai sarana ubudiyah. Tentu setiap 5 waktu sudah kita laksanakan. Sebagai sarana ubudiyah ini adalah tempat kita beribadah, mengadu, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebaik-baik tempat curhat itu adalah di masjid, seperti itu. Apa yang menjadi kebutuhan keinginan kita sampaikan kepada Allah, karena tidak ada sebaik-baik pendengar yang mendengarkan curhatan hambanya adalah tentu kita sebagai hamba harus sering-sering sujud di masjid. Nah, ini sudah kita laksanakan sebagai fungsi ubudiyah masjid ini. Nah, gerakan ini bisa kita kuatkan tentu dengan rasa keimanan kita seperti ini. Kalau ini sudah bergerak, maka insya Allah kasih sayang Allah bisa kita dapatkan. Nah, fungsi yang kedua adalah dari fungsi masjid itu adalah sebagai sarana tarbiyah. Sarana tarbiyah. Kadang-kadang di sebuah masjid ada jamaahnya, tetapi kegiatan tarbiyahnya belum berjalan. Majelis taklimnya belum dilaksanakan secara rutin dan istiqomah. Kegiatan-kegiatan pembelajaran adik-adik TPP remaja masjid itu belum terkonsolidasi dengan baik, seperti itu. Sehingga ke depan kita berharap dengan bersinerginya JPRD dengan adik-adik remaja kita di Masjid Nurul Anwar ini bisa kita kembali untuk memfungsikan fungsi masjid tersebut dengan program-program keagamaan, pembinaan, pemberdayaan dan sebagainya. Insya Allah kita akan sinergikan. Yang ketiga adalah fungsi ijtimaiyah. Nah, fungsi ini belum kita laksanakan. Jadi kalau seandainya hadirin rahimakumullah, fungsi ijtimaiyah ini adalah fungsi kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, bagaimana membangun ekonomi masyarakat itu bermula di masjid. Bagaimana Rasulullah SAW dulu ketika beliau hijrah itu tidak ada gerakan yang pertama kali dibangun adalah gerakan membangun masjid. Bagaimana beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah, itu masjid pertama kali yang dibangun adalah masjid Kuba. Masjid Kuba, baru masjid Madinah pada saat itu. Sehingga kenapa itu bisa berjalan, karena memang itu menjadi orientasi beliau, menjadi dakwah beliau. Bagaimana umat ini disatukan melalui gerakan ubudiyah di masjid. Nah, ketika fungsi ini bisa kita laksanakan, maka insya Allah semuanya akan berjalan seperti itu. Nah, kehadiran JPRD Kota Mataram di tengah-tengah kita ke depan adalah untuk bersama-sama untuk menjalankan 3 fungsi ini. Di samping fungsi ubudiyah, tarbiyah dan ijtimaiyah. Bapak hadirin rahimakumullah, jadi JPRD ini adalah kegiatannya adalah pertama perekrutan, pembinaan dan pemberdayaan. Nah, ini menjadi 3 konsentrasi kita. Perekrutan, pembinaan dan pemberdayaan. Ketika semua remaja masjid sudah kita rekrut, maka tentu tahap selanjutnya adalah pembinaan. Pembinaan dengan cara apa? Pertama adalah pembinaan fikriyahnya. Bagaimana keilmuannya dibentuk melalui kegiatan-kegiatan kajian remaja. Yang kedua, ruyahnya. Jadi ruyahnya harus makanya kenapa sekarang anak-anak remaja ini hampir kita lihat begitu banyak yang stres, terutama anak-anak remaja kita yang SMA, SMK dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka terkungkung di kamar saja gitu, dengan metode pembelajaran daring. Sebetulnya ini adalah cara-cara pembelajaran yang memang kita dibuat bodoh oleh orang Barat ini, sehingga konspirasi saat ini mereka berhasil. Mereka
tanamkan bagi umat Islam. Ini pola-pola pembelajaran yang tidak pernah ajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu, dan mudah-mudahan dengan pola-pola pembelajaran ke depan melalui pembinaan dengan remaja masjid kita bisa kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak produktif di tengah remaja seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dengan pemberdayaan. Seperti itu, kita ketahui bahwa banyak anak-anak remaja kita belum tahu bagaimana cara memandikan jenazah, bagaimana cara menjadi khotib, muazin dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita akan berdayakan ke depan melalui kegiatan-kegiatan nanti di JPRI Kota Mataram. Nah, alhamdulillah salah satu program juga yang kita sampaikan di sini adalah pembagian Iqra dan Al-Quran. Program ini sudah lama berjalan. Ya, alhamdulillah karena kondisi pandemi yang membuat segala program kita jadi terhambat. Karena dikasih warning tidak ada kegiatan-kegiatan mengumpulin orang seperti itu. Nah, karena kita taat sama beliau Amri, ya kita ikuti edaran-edaran yang sudah mereka layangkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita melihat di Kota Mataram ini sudah sebagian besar kategori hijau. Jadi, zona hijau artinya kemungkinan menurut penilaian manusia corona sudah tidak ada ya. Mudah-mudahan kita berdoa corona ini yang ditakuti oleh semua manusia bisa hilang. Mudah-mudahan dengan astagfirullah kita Allah hilangkan corona ini seperti itu. Nah, kita tidak tahu ya kalau kita, karena kita bukan ahlinya berbicara corona, tapi secara keimanan kita harus yakin bahwa keburukan yang datang mengampuni manusia adalah asbab dari Allah, dan Allah lah tempat kebaikan kita meminta perlindungan seperti itu. Dan mudah-mudahan kita berharap ke depan terus bersinergi dengan semua remaja masjid di Kota Mataram ini, karena menurut data di Kota Mataram ini ada sekitar 264 masjid. 240 masjid ini sebetulnya kalau dibuatkan regulasinya oleh pemerintah lewat gerakan sholat 5 waktu berjamaah, ya tepat pada waktunya. Ini dibuatkan regulasi dan diinstruksikan oleh wali kota, diturunkan ke camat, diturunkan ke lurah, maka barokah minal afaq, keberkahan dari langit dan bumi itu akan keluar. Syarat turunnya keberkahan itu dari langit dan keluar dari bumi itu dengan sholat. Nah, ini belum kita amalkan nih. Ya, surat Al-A'raf ayat 96. Ini belum kita amalkan. Coba ayat ini dibuatkan regulasinya oleh wali kota, turunkan ke camat, camat instruksikan ke lurah, lurah instruksikan ke kali instruksikan ke RT, semua rakan di Semarang, maka insya Allah syarat keberkahan dari bumi turun dari langit, maka itu dengan sholat. Dan mudah-mudahan kehadiran JPRI yang mengajak umat untuk senantiasa kembali ke masjid untuk memakmurkan masjid ini bisa terrealisasi dengan baik ke depan insya Allah. Dan mudah-mudahan adik-adik remaja masjid di sini sudah resmi insya Allah menjadi binaan JPRI Kota Mataram. Mohon Pak kalian nanti untuk mendukung juga serta kawan-kawan kita di sini, kegiatan remajanya, pemberdayaannya dan lain sebagainya akan kita bisa fokuskan di sini insya Allah. Di beberapa masjid yang ada di Selaparang ini bisa kita akan koneksikan nanti, sehingga ada nanti kegiatan menyeluruh khusus remaja masjid di Kecamatan Selaparang kita akan konsolidasikan untuk kegiatan bersama seperti itu. Namun yang paling penting adalah keinginan, tekad dulu seperti itu. Siapa lagi yang akan merubah umat ini kalau bukan kita? Dan siapa lagi, kapan lagi kalau bukan sekarang seperti itu. Mudah-mudahan keinginan kita bersama untuk bersinergi terus dalam hal kebaikan ini bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiang inti cuma bikin matur tiang, kurangnya berasal dari tiang sendiri dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat wa sallallahu. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas sambutan dan arahan dari Ketua JPRI Kota Mataram.